Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mabrurah Aliyah, NIM 2020 0960 111792. Di sini saya akan menjelaskan pengertian asbabun nuzul. Ungkapan asbab an-nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu bisa disebut asbab an-nuzul. Namun dalam pemakaiannya, ungkapan asbabun nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, seperti halnya asbab al-wurud yang secara khusus digunakan bagi sebab-sebab terjadinya hadis. Banyak pengertian terminologi yang dirumuskan oleh para ulama, antaranya menurut Az-Zarqani, asbab an-nuzul adalah khusus atau sesuatu yang terjadi serta ada hubungannya dengan turunnya ayat Al-Quran sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Menurut As-Sabuni, asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Menurut Subi As-Salih, asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran atau ayat-ayat, terkadang menyiratkan peristiwa itu sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum di saat peristiwa itu terjadi. Menurut Mana Al-Qotan, asbabun nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Urgensi dan kegunaan asbabun an-nuzul membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan-pesan ayat-ayat Al-Quran, mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum, mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Bagi ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang bersifat khusus al-sabab, dan bukan lafadz yang bersifat umum atau umum al-lafadz. Mengidentifikasikan pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat, serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. Cara mengetahui riwayat asbabun nuzul, yaitu asbabun nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak boleh ada jalan lain untuk mengetahuinya selain berdasarkan periwayatan atau pentransmisian yang benar naql as-sholih dari orang-orang yang melihat dan mendengar langsung tentang turunnya ayat Al-Quran. Macam-macam asbabun nuzul dilihat dari sudut pandang redaksi-redaksi yang dipergunakan dalam riwayat asbabun nuzul. 1. Sharih, visionable atau jelas. 2. Muhtamilah, impossible atau kemungkinan. Dilihat dari sudut pandang berbilangnya asbabun nuzul untuk satu ayat atau berbilangnya ayat untuk asbabun nuzul, ada dua. 1. Berbilangnya asbabun nuzul untuk satu ayat, ta'adud as-sabab wa nazil al-wahid. 2. Variasi ayat untuk satu sebab, ta'adud an-nazil wa as-sabab al-wahid. Kaidah al-ibrah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pertimbangan untuk satu lafadz Al-Quran adalah keumuman lafadz dan bukannya kekhususan sebab, atau al-ibrah bil umum al-lafdi lebih khusus as-sabab. Di sisi lain, ada juga ulama yang berpendapat bahwa ungkapan satu lafadz Al-Quran harus dipandang dari segi kekhususan sebab, bukan dari segi keumuman lafadz, atau al-ibrah bil khusus as-sabab lebih umum al-lafadz. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.